Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktik menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan Excel. Jadi sebelum melanjutkan nonton video ini, ada baiknya kalian baca dulu tentang korelasi. Kalau di bukunya David Doane itu di bab 12, sedangkan kalau di bukunya Suharyadi itu ada di bab 15. Baik, untuk selanjutnya saya akan berpindah ke file Excel. Di sini saya punya data pendapatan nasional dan penjualan mobil dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ya, ini datanya kuartalan. Nah, di sini kita ingin menyelidiki apakah ada korelasi antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat penjualan mobil. Sebelum kita hitung koefisien korelasinya, kita gambarkan dulu ya diagramnya. Ya, kira-kira seperti ini titik-titik datanya. Ya, dari sini kita bisa duga bahwa ini eh, korelasinya ini positif ya. Jadi kalau eh, pendapatannya naik, ini penjualannya juga naik. Oke, ini saya pinggirkan dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung menghitung korelasi. Ini mungkin saya minimize dulu. Ya. Nah, koefisien korelasi untuk sampel kita simbolkan dengan R ya. Ya, ada beberapa cara ya untuk menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan Excel. Cara yang pertama kita bisa menggunakan formula. Formulanya adalah Corel. Ya ini. Nah, kalau kita ingin mengetahui penjelasan dari formula ini, kita bisa klik di sini ya. Nah, ini akan menampilkan help-nya. Di sini ada penjelasannya. Ya. Nah, ini rumusnya menghitung manualnya ini sama seperti yang tadi di slide PowerPoint ya. Oke. Nah, di sini ada dua variabel X dan Y. Ya. Nah, di sini kita boleh mana saja yang X, mana saja yang Y ya untuk korelasi ya. Karena tidak seperti regresi, di sini X dan Y ini tidak berarti ada variabel bebas dan tidak berarti variabel terikat. Jadi kita bolak-balik hasilnya akan sama saja. Ya. Nah, di sini ya, Corel array 1 ya. Array satunya boleh yang ini atau boleh yang sebelahnya. Ya, hasilnya sama aja. Oke. Nah, sudah kita pilih datanya, kurung tutup, enter. Nah, jadi koefisien korelasinya antara variabel pendapatan dan variabel penjualan ini adalah 0,84391 atau 84,3691%. Nah, jadi benar ya bahwa ini korelasinya positif. Ya. Jadi nilai dari koefisien korelasi ini berkisar antara eh, -1 sampai +1. Ya. Nilai koefisien korelasi 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Ya. Sedangkan koefisien korelasi 1 itu menunjukkan korelasi positif sempurna. Dan koefisien korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Ya, mungkin untuk penjelasan tentang interpretasi koefisien korelasi, eh, saya berikan ilustrasi yang menggunakan data yang lain. Di sini saya memiliki 3 set data ya untuk mengilustrasikan kondisi yang ekstrim di mana terjadi korelasi linear eh, positif ya, korelasi sempurna ya. Ini korelasi ini eh, negatif, hubungan yang negatif sempurna, dan ini yang korelasi nol ya. Jadi misal ini grafik ini menggambarkan eh, dari tabel data yang di atas ya. Nah, misalnya ini saya hitung koefisien korelasinya ya. R.
Ya, formula yang tadi Corel. Ya. Jadi kita pilih datanya, ya bebas ya mana yang kita blok duluan. Ya. Nah, ini korelasi positif sempurna. Ya, yang kalau gambarnya datanya seperti ini. Ya, sedangkan yang sebelahnya ini korelasi negatif sempurna. Ya, R-nya korelasinya negatif satu. Dan yang ini korelasinya nol. Ya, jadi meskipun Y ini nilai Y ini dependen atau tergantung dari nilai X, ya. Tetapi kalau di sini tidak linear, maka ya juga tidak ada korelasi ya, karena ini korelasinya adalah korelasi linear. Ya, jadi seperti itu ya penjelasan tentang koefisien korelasi yang positif, negatif, dan nol. Kita kembali lagi ke data pendapatan dan penjualan mobil. Mungkin yang tadi saya close saja ya. Ya. Nah, cara lain untuk menghitung koefisien korelasi, kita bisa menggunakan tool data analysis. Ini. Nah, kita klik di sini, tool data analysis. Kemudian kita pilih correlation. Klik OK. Ya. Nah, di sini kita input ringnya. Kita, nah, ini. Nah, di sini karena datanya dikelompokkan berdasarkan kolom. Nah, di sini yang saya centang kolom ya. Nah, di sini juga karena judul kolomnya saya ikut blok tadi waktu memilih inputnya, maka di sini tanda saya berikan centang. Di sini kita bisa pilih outputnya mau ditempatkan di mana. Apakah di sheet baru, file baru. Di sini saya pilih ditempatkan di tempat di sheet yang sama ya, supaya tidak perlu pindah-pindah sheet menjelaskannya. Di sini pilih dulu, mungkin saya tempatkan di sini aja. Oke. Ya. Kemudian kita pilih atau klik OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya. Jadi cara ini eh, lebih baik digunakan kalau kita memiliki banyak variabel. Ya, di sini karena kita kebetulan cuma dua, maka di sini tabelnya hanya sedikit ya, baris dan kolomnya. Kalau kita punya lebih dari dua variabel, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Kalau kita hitung koefisien korelasi satu persatu dengan cara yang tadi, dengan formula Corel, itu kan lama. Jadi, kalau kita punya banyak variabel, lebih baik kita pakai tools data analysis ini. Ya, ini saya pinggirkan dulu ya. Jadi cara ini ya hasilnya kan sama ya dengan perhitungannya 0,84361. Jadi cara baca tabelnya seperti ini. Ini adalah korelasi antara variabel penjualan dan pendapatan. Ya, di sini tidak ditulis ya, karena di sini sama seperti yang tadi. Ini antara penjualan dan pendapatan. Jadi di sini sama dengan di sini ini. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Nah, sedangkan di sini antara pendapatan dengan pendapatan itu sendiri ya sudah pasti korelasi sempurna, positif sempurna ini satu. Begitu juga dengan yang di sini, dengan antara penjualan dengan penjualan itu sendiri ya sudah pasti korelasi sempurna. Ya, jadi korelasi antara penjualan dan pendapatan kita bisa lihat di sini.
antara pendapatan dan penjualan. Yang mana sama seperti perhitungan formula tadi. Cara lain menghitung koefisien korelasi adalah dengan membagi covariance dengan standar deviasi dari masing-masing variabelnya. Jadi kalau kita mengetahui eh, covariance dan juga standar deviasi dari masing-masing variabelnya, kita juga bisa menghitung koefisien korelasi. Ya, misalnya di sini saya hitung dulu eh, standar deviasi ya dari kedua variabel ya. Di sini menggunakan saya tulis dulu keterangannya ya, standar deviasi. Mungkin singkat gini aja ya. Di sini formulanya adalah STDEV ya. Dan di sini saya pakai standar deviasi sampel ya. Ya. Kita pakai yang ini juga bisa sama aja. Yang STDEV saja di sini. Hmm. Kemudian ini standar deviasi untuk variabel pendapatan. Ini saya copy ke kanan untuk mendapatkan standar deviasi dari variabel penjualan. Nah, kemudian saya mau menghitung kovarian ya. Kovarian bersama antara variabel pendapatan dan penjualan. Varians ini menggunakan formula covariance S ya. Ini covarian untuk sampel. Ya, di sini juga array 1, array 2-nya bebas ya, yang mana array 1, yang mana array 2. Kemudian kurung tutup, enter. Oke. Oh, salah. Salah ya. Ulang lagi. Tadi lupa isi titik koma. Ya, enter. Ya. Kemudian kita hitung koefisien korelasi R sama dengan, nah ini covariance dibagi ya, standar deviasi dari variabel pendapatan dan juga standar deviasi dari variabel penjualan. Kurung tutup, enter. Ya, hasilnya sama ya dengan yang tadi. Nah, dari sini seharusnya kalian sudah bisa memahami hubungan antara koefisien korelasi dan juga eh, covariance. Kita sudah membahas 3 cara ya untuk menghitung koefisien korelasi. Ya. Kalau kita selain ingin menghitung koefisien korelasi, tapi juga ingin melakukan analisis regresi ya, regresi sederhana ya, yang melibatkan hanya satu variabel bebas, kita juga bisa mendapatkan nilai koefisien korelasinya dari output analisis regresi, regresi sederhana. Ya, caranya ya kita masih menggunakan tools data analysis. Nah, kita pilih di sini regression. Nah, untuk analisis regresi ini ya kita harus pilih yang mana. Kita harus tentukan ya yang mana variabel y, mana x. Ini nggak boleh kita bolak-balik. Ya. Jadi misalnya di sini penjualan ini sebagai variabel terikat ya, penjualan tergantung pada pendapatan. Ini. Nah, jadi kita pilih mana y, mana x. Kemudian ini karena judul kolomnya saya ikut pilih, di sini saya beri centang di label. Nah, kemudian untuk tempat hasilnya, saya mau tempatkan di sheet yang sama, mungkin kira-kira di sini aja ya. Ya, oke. Nah, setelah ini klik OK. Ya, jadi seperti ini output dari eh, regresi sederhana atau simple regression, nah, di mana nilai koefisien korelasinya
di sini, ya. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, 0,843691. Ya. Nilai koefisien regresi ini, nilai koefisien korelasi ini juga bisa kita hitung dengan mengakarkan R square atau R kuadrat ini. Ya. R square ini sudah sempat kita singgung pada saat membahas kecocokan model. Ya. Jadi R ini juga bisa kita hitung dengan mengakarkan koefisien determinasi atau R square ini. Ya, lihat hasilnya sama. Ya. Jadi dari sini seharusnya kalian sudah bisa memahami hubungan antara koefisien korelasi dengan koefisien determinasi dari hasil regresi sederhana. Selanjutnya kita menguji signifikasi dari koefisien korelasi yang tadi kita hitung. Kita menggunakan uji T. Rumus yang tadi di PowerPoint saya kopas dulu ke sini. Geser. Ya, jadi ini ya rumusnya untuk menghitung T hitungnya. Saya seperti biasa menguji hipotesis. Langkah pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. Dalam hal ini H0-nya adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Ya. Ini koefisien korelasi populasi disimbolkan dengan rho ya. Sama dengan 0. Ya, jadi ini hipotesis 0-nya. Kemudian hipotesis satunya, korelasi ini tidak sama dengan 0. Ya, jadi ini uji dua sisi. Ya. Kemudian kita misalnya pakai alfa 5% ya. Kemudian kita hitung T hitungnya ya, menggunakan rumus yang ini sama dengan R dikali akar SQRT N kurang 2 ya. N ini adalah 20. 20 kurang 2 18. Kemudian dibagi 1 kurang R kuadrat. 2. Kurung tutup. Kurung tutup. Enter. Ya. Jadi ini T hitungnya. Selanjutnya kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Jadi cari di tabel untuk uji dua sisi alfa 5% dan degree of freedom-nya 18. Atau kalau kita nggak ada tabel, kita juga bisa pakai di Excel untuk mencari T tabelnya. Ya, kita pakai formula T inverse ya. T inverse to tail. Dua sisi. Masukkan probability-nya. Kita pakai 5%, 0,05 titik koma, degree of freedom-nya 18. Gitu. Enter. Nah, jadi kesimpulan ya, kesimpulan ya, jadi karena ini T hitungnya di sebelah kanan ya. Di tabel jatuh pada daerah penolakan H0, jadi H0-nya ditolak. Ya, jadi yang diterima adalah H1. Nah, kita juga bisa menggunakan metode p-value ya. Apa itu p-value? Sudah sempat kita bahas di materi pengujian hipotesis. Ya. Nah, untuk p-value ini menggunakan formula Excel, kita bisa pakai formula T dis.
untuk dua tail. Nah, kita masukkan X-nya ini, dalam hal ini adalah dihitung yang tadi kita hitung. Kemudian titik koma degree of freedom-nya yaitu 18. Ya. Jadi kalau kita pakai cara ini kesimpulannya juga sama ya. Karena p-value-nya ini jauh lebih kecil dari 5%, maka H0 ini ditolak. Jadi koefisien korelasi ini signifikan ya. Tidak sama dengan 0. Demikian video atau materi tentang korelasi.